Selamat siang, izin menyampaikan tugas dari Profesor Teddy dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan memperkenalkan diri, nama saya Sarmini. Saya mahasiswa Pelita Indonesia angkatan ke-14B. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pemahaman manajemen keuangan yang saya ketahui. Manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan aset dan sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Secara umumnya, manajemen keuangan adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham perusahaan melalui pengelolaan yang efisien dari aset dan sumber daya keuangan. Konsep dan pemahaman penting dalam manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan ini melibatkan penentuan tujuan keuangan perusahaan dan pengembangan strategi dan rencana keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup penentuan kebutuhan pendanaan, alokasi anggaran, dan perencanaan jangka panjang. Yang berikutnya, pengambilan keputusan investasi. Manajemen keuangan harus menganalisis proyek investasi potensial dan memilih proyek yang menghasilkan nilai tambah yang paling tinggi dari perusahaan. Analis investasi mendapat metode seperti NPV, IRR, dan payback period. Yang berikutnya, pengelolaan risiko keuangan. Manajemen keuangan harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti asuransi, beginning, dan diversifikasikan portofolio. Yang berikutnya, pengelolaan modal kerja. Ini melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban jangka panjang perusahaan untuk menjaga likuiditas dan efisiensi operasional. Ini mencakup manajemen persediaan, bidang dan piutang dan utang. Yang berikutnya, pengambilan keputusan pendanaan. Manajemen keuangan harus memutuskan sumber pendanaan yang optimal untuk perusahaan. Ini melibatkan pemilihan antara hutang dan likuiditas, struktur modal, dan pengelolaan hubungan dengan pihak yang memberikan dana. Pengelolaan arus kas, di mana pengelolaan arus kas ini bukan manajemen keuangan harus memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan arus kas perusahaan. Ini meliputi perencanaan kas, pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan kebijakan dividen. Yang berikutnya, pelaporan keuangan. Manajemen keuangan harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan untuk menginformasikan pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir, pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mengelola risiko dengan baik, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Adapun di soal yang kedua, dengan memperhatikan tabel, di mana di sini tabel menyatakan bahwa manajemen keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Di sini akan dimintakan tingkat suku bunga bank saat ini adalah 9%. Dan raise fee sebesar 7%. Investasi yang dibutuhkan pada tahun ke-0 adalah 1.000. Kita diminta untuk membantu menganalisa kelayakan dari kedua proyek di atas, dari kedua proyek tabel. Yang pertamanya menghitung return dan risiko dari kedua proyek serta kemungkinan terjadinya kerugian. Berdasarkan hasil perhitungan return dan risiko untuk masing-masing. Return dan risiko untuk proyek A
return pada kondisi bom, di mana ER sama dengan 0,20 dikali 250 ditambah 0,60 dikali 200 ditambah 0,20 kali 150, maka dia menjadi 210. Yang kedua, return pada kondisi moderat, di mana ER sama dengan 0,20 dikali 300 ditambah 0,60 dikali 250 ditambah 0,20 dikali 200 menjadi 250. Jadi pada return kondisi modern 250, pada kondisi bom 210. Yang berikutnya pada return pada kondisi krisis. ER sama dengan 0,20 kali 350 ditambah 0,60 kali 300 tambah 0,20 kali 250 menjadi 310. Adapun risiko dari proyek A, di mana variansi seperti di atas 0,20 kali 2 kali 250 dikurang 210 pangkat 2 ditambah 0,60 pangkat 2 dikalikan 200 dikurang 250 pangkat 2 ditambah 0,20 kali 2 kali 150 ditambah 310 pangkat 2 menjadi mendapat 1180. Di mana di sini deviasi standarnya yaitu variansi sama dengan 1180. Maka dia menjadi 34,32. Return dan risiko dari proyek B. Tadi kita belum bahasnya di proyek A, sekarang di proyek B. Return pada kondisi bom, di mana IR-nya itu 0,20 dikali 600 ditambah 0,60 dikali 500 ditambah 0,20 dikali 400 menjadi di 500. Sedangkan pada return pada kondisi moderat, ER sama dengan 0,20 dikali 400 ditambah 0,60 kali 350 tambah 0,20 kali 250 sama dengan 350. Sedangkan return pada kondisi krisis, ER itu sama dengan 0,20 kali 300 tambah 0,60 kali 250 tambah 0,20 kali 200 menjadi 250. Dapat kita ambil kesimpulan risiko proyek B. Yang pertama, variansinya 0,20 pangkat 2 dikali 600 kurang 500 pangkat 2 ditambah 0,60 pangkat 2 dikali 500 dikurang 350 pangkat 2 ditambah 0,20 pangkat 2 dikali 400 dikurang 250 pangkat 2 menjadi 9.825. Deviasi standarnya dengan perhitungan variasi berarti 98, 25 menjadi 99,12. Di sini kita akan membahas masalah metode analisis kelayakan. Yang pertama, payback periode. Periode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal. Sedangkan payback period atau discounted merupakan metode perluasan dari metode payback period, namun mempertimbangkan faktor diskonto. New Project Value atau NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar dari proyek dengan tingkat diskonto yang sesuai. Sedangkan internal rate of return atau IRR merupakan metode yang menghitung tingkat diskonto yang mempunyai NPV proyek sama dengan 0. Sedangkan modified internal rate of return atau MRR merupakan metode modifikasi dari IRR dengan mengasumsikan tingkat reinvestasi yang berbeda untuk arus kas masuk dan keluar proyek. Demikian
tugas yang saya kerjakan. Selamat siang.